saya percaya gitu bahwa Tuhan selalu ada di setiap langkah saya, di setiap langkah mama, papa, dan Tuhan itu baik gitu. Bahkan pada saat kami sakit gitu, dia Bapa yang baik gitu, Bapa yang terbaik gitu. Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Saudara Yesus Tuhan, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Elisia Wahyu Katrina Dewi, bisa dipanggil Elis, dan umur saya 13 tahun ini 14 tahun, dan saya kelas 3 SMP dari SMP 18 Semarang. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing tentang apa yang saya alami, tentang kebaikan Tuhan yang saya alami dan keluarga saya alami gitu. Jadi sebelum isoman tanggal 15 Juni itu dikabarkan ya kalau misalnya nenek itu meninggal gitu. Kalau misalnya nenek udah berpulang ke rumah bapak gitu. Sebelumnya memang nenek itu udah sakit-sakitan, udah kayak gak mau makan, udah hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur gitu. Dan saya pun juga udah mengikhlaskannya pada saat tanggal 14 Juni malamnya itu kan keluarga yang di sana itu menelpon kami ya supaya kayak bisa mengikhlaskan nenek gitu loh. Soalnya nenek tuh udah kayak menderita, udah kayak gak bisa apa-apa lagi ya. Kalau misalnya nggak bisa tenang gitu loh, nggak kayak seolah-olah nenek tuh sedang berperang gitu dalam dirinya gitu. Dan ya udah saya mengikhlaskan nenek gitu. Tapi kami juga berdoa ya kalau misalnya masih Tuhan beri kesempatan untuk nenek mengalami kesembuhan ya, dan pasti akan menyembuhkan nenek gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan udah menghendaki nenek untuk pulang ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kami sudah mengikhlaskannya gitu, karena nenek pun juga udah banyak menderita gitu, udah kayak pokoknya nggak bisa apa-apa lagi lah. Dan sehingga waktu itu mama sama papa pun pergi ke desa karena nenek berpulang ke rumah bapak, dan saya di rumah sendirian sama saudara-saudara saya gitu. Sebelum waktu nenek berpulang ke rumah bapak itu pun juga keluarga saya yang ada di desa itu juga banyak yang kena gitu, terutama kembarannya mama saya dan keluarganya itu juga kena gitu. Dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya gitu ya, mulai dari keluarga saya yang di desa kena COVID sampai nenek saya dipanggil berpulang ke rumah bapak gitu. Belum lagi waktu pulang ya ke Semarang waktu hari Kamisnya. Jadi mama sama papa berangkat hari Selasa dan hari Kamisnya pulang ke Semarang. Dan mama sama papa tuh udah kayak mempunyai gejala kalau misalnya orang positif corona gitu. Mama itu udah kayak demam, batuk, pusing. Bahkan pada saat hari Jumat atau hari Sabtunya itu mama udah kayak kehilangan penciumannya gitu. Dan papa juga lemas, batuk, demam gitu. Dan sehingga waktu hari Sabtunya mereka kan dites, dan benar aja mereka positif. Karena aku pun juga udah ngerasa kalau mereka kena sih, walaupun waktu pulang itu saya udah kayak jaga jarak gitu, tapi ternyata saya juga tetap kena gitu pada saat hari Senin, pada saat hari Minggunya. Jadi kan hari Sabtunya dites malamnya dan ternyata positif, dan mereka langsung dikarantina gitu, langsung nggak boleh tinggal di mes kan. Rumah yang kami tinggali saat ini kan dari pabrik ya, dari kantor, dari perusahaan gitu. Dan untungnya pun saya dan keluarga saya punya rumah yang satunya lagi di
di sana gitu, di Persil, dan mama sama papa pun karantina di rumah saya, di rumah kami yang satunya gitu. Dan hari Minggunya kan, hari Sabtunya dan hari Minggunya itu saya tidur sendirian waktu malamnya, dan waktu hari Minggunya itu hujan deras dan petir tuh juga besar-besar gitu loh. Terus juga saya tuh nggak bisa tidur ya, entah kenapa badan saya tuh kayak gak enak gitu rasanya, dan kayak ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya, kok kayak ada yang aneh ya dalam diri saya gitu. Dan waktu tengah malamnya ternyata emang saya demam, dan padahal besok Seninnya itu saya harus dites gitu, dan saya demam, dan saya pun kan nggak kuat ya, apalagi waktu itu saya di rumah sendirian, dan terpaksa harus telepon mama sama papa gitu. Rasanya pengen nangis, cuman waktu telepon juga saya tahan gitu, karena takut kalau misalnya saya nangis menambah pikiran aja sama mereka, menambah pikiran. Jadi ya saya cuman kayak, Pak, kok aku demam ya gitu. Terus itu kamu masih mikir yang aneh-aneh, jangan mikir-mikir yang aneh-aneh. Ya udah sana buat istirahat gitu, jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mikirin papa sama mama, jangan mikirin besok kamu dites gimana atau kamu nanti gimana gitu. Terus ya udah deh, saya tidur lagi, walaupun saya nggak bisa tidur ya, tapi saya paksa untuk tidur, saya paksa untuk istirahat. Dan waktu paginya emang saya tuh rasanya nggak enak gitu. Dan paginya waktu hari Seninnya itu saya kan dites, dan ternyata memang hasilnya positif gitu. Rasanya tuh kalau waktu dinyatakan positif kayak rasanya kok tenang gitu, Kak. Mungkin karena saya kalau misalnya dinyatakan positif, saya bisa berkumpul lagi sama keluarga saya gitu. Karena dari hari Selasa itu waktu mama sama papa pulang ke desa itu kami tetap berjaga jarak ya, tetap gak bisa bersama gitu kan. Kadang kalau misalnya mama sama papa itu sama saya, kalau misalnya kami keluarga kumpul itu kayak bercanda, cerita gitu-gitu, nonton TV bareng. Tapi kalau ini tuh enggak, kayak rasanya walaupun dekat tapi rasanya tuh kayak jauh gitu, Kak. Dan waktu mama sama papa karantina duluan, rasanya tuh kayak nggak bisa jauh dari mereka gitu. Dan saat dinyatakan positif, saya kayak rasanya kayak tenang gitu, kayak bisa berkumpul lagi sama keluarga, sama mama sama papa gitu. Walaupun saya pun juga masih merasa khawatir dan takut akan keadaan mereka, tapi saya percaya gitu bahwa Tuhan selalu ada di setiap langkah saya, di setiap langkah mama, papa, dan Tuhan itu baik gitu. Bahkan pada saat kami sakit gitu, dia Bapa yang baik gitu, Bapa yang terbaik gitu. Dia tetap peduli pada kami lewat tetangga-tetangga yang selalu memberikan makanan, lewat dukungan-dukungan saudara-saudara, keluarga, dan teman-teman gitu. Rasanya gini ya, merasakan kasih Bapa yang luar biasa gitu. Kayak saya pun juga belajar sesuatu bahwa walaupun kita berada di titik terendah ya, walaupun kita berada di titik dimana kita nggak bisa apa-apa gitu, tapi Tuhan tuh tetap setia, Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita gitu. Dan mungkin di saat ini, di masa pandemi ini juga, Tuhan hanya menginginkan kita itu hanya taat dan percaya. Tuhan tuh hanya menginginkan kita berserah sama Dia gitu. Karena pada saat kita takut, pada saat kita bimbang, justru malah itu yang membuat kita itu semakin memburuk gitu. Tapi jika kita percaya, taat, dan berserah sama Tuhan, pasti Tuhan akan bantu gitu. Dan saya pun juga pernah bilang sama mama gitu,
Mama kan pernah bilang kan, waktu mau dites lagi setelah 2 minggu itu Mama bilang, kok Mama kayak batuknya masih belum reda ya, kok Mama kayak pilek dikit-dikit gitu ya. Kalau misalnya kalian udah dinyatakan negatif terus Mama belum, nanti Mama itu isoman sendirian gitu. Terus saya cuma bisa bilang kalau misalnya Tuhan udah menghendaki kita untuk sembuh, maka kita pasti sembuh gitu. Walaupun kita harus menunggu saat dimana waktu Tuhan itu saat dimana Tuhan akan bekerja gitu, akan menyembuhkan kita gitu. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik gitu. Waktu Tuhan itu pasti selalu tepat dalam kehidupan kita gitu. Sehingga ya puji Tuhannya hari Jumatnya itu setelah dikarantina 2 minggu kami dinyatakan negatif setelah tes gitu. Dan rasanya tuh lega gitu, kayak rasanya akhirnya gitu ya, setelah berjuang melawan COVID-19, setelah kayak berjuang untuk sembuh, akhirnya kita sembuh gitu. Akhirnya walaupun belum sembuh total ya, walaupun waktu dinyatakan negatif tuh masih batuk-batuk dikit, masih merasakan lemes, tapi saya percaya Tuhan pasti berproses dalam kehidupan kita gitu. Tuhan pasti memproses setiap apa yang kita alami gitu. Oleh apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, oleh kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya, dari keluarga saya yang di desa kena COVID, sampai kami pun juga kena COVID gitu. Tapi Tuhan tetap sertai keluarga saya gitu, sampai akhirnya kami pun dinyatakan negatif. Rasanya tuh sangat senang gitu. Dan saya percaya Tuhan itu juga menyertai setiap langkah kita gitu. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga saya tuh kemarin membuat sebuah lagu dan saya ingin menyanyikannya sedikit. Berita Mujizat TV.